hormati dan saya banggakan anak-anak sekalian, siswa-siswi kelas 12. Yang kreatif, bermanfaat, serta bertanggung jawab. Sampai dengan nanti kalau sudah mendapat pekerjaan, gajinya sampai 35 sampai 50 juta per bulan. Jadi pengantar barang, kenapa? Itu jenis-jenis pekerjaan karena pengaruh teknologi. Anda bisa dapatkan pekerjaan tanpa melamar kerja secara resmi. Tapi ingat ya, itu tidak punya hubungan kerja. Anda nggak punya hubungan kerja sama si Gojeknya. Mereka itu punya dapat upah? Tidak. Bukan upah yang mereka terima. Mereka dapat jaminan sosial. Ketika kecelakaan kerja dapat santunan? Tidak. Pola hubungan kerja seperti itu nggak boleh di Indonesia. Gitu. Hukum yang berkaitan atau aturan-aturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Kalau kalian bicara hukum kan selalu bilang, oh undang-undang, pasti gitu. Menjadi tenaga listrik. Sekarang berkembang menjadi tenaga internet. Digitalisasi. Itu perubahan yang menyebabkan, perubahan teknologi yang menyebabkan itu. Nah, kemudian yang terjadi adalah di era dengan sistem teknologi yang sangat canggih dengan digitalisasi, terjadilah gig ekonomi. Apa itu gig ekonomi? Gig ekonomi itu adalah perubahan sistem ekonomi karena pengaruh digitalisasi. Yang tadinya kalau kita mau belanja itu harus ke tempat belanjanya, sekarang kita duduk di rumah, barang diantar. Tapi ada banyak jenis pekerjaan yang hilang. Jadi ada banyak sekarang toko di Petisa, di Pajaikan, di mana lagi Sentral itu tutup. Kalau dia mampu beradaptasi, dia mengubah pola kerjanya, dia bisa eksis. Tapi kalau dia tidak bisa beradaptasi, dia bangkrut, tutup. Ada berapa jenis pekerjaan yang nggak akan mungkin hilang? Pengajar. Jadi jangan kalian anggap sepele sama guru. Guru itu nggak akan kena disrupsi. Karena guru nggak bisa digantikan sama teknologi. Ustazah, penceramah juga aman gitu. Medis, yang bidang medis misalnya perawat, bidan itu juga aman. Karena pekerjaan itu nggak bisa digantikan oleh mesin. Jadi akan ada banyak jenis pekerjaan yang akan hilang, tetapi akan ada banyak jenis pekerjaan baru yang muncul ketika kita mampu beradaptasi. Kalian sebagai pekerja itu apa? Ada hak ya. Ada hak ekonomi, hak sosial, ada hak K3 gitu. Nah ini upah, bukan cuma upah, jaminan sosial seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau Anda mau melamar kerja, perhatikan dulu klausul perjanjiannya. Ada upahnya sesuai upah minimum atau enggak. Karena gitu tadi, kalau Anda diupah, Anda terima aja, aku butuh kerjaan, diterima aja. Tapi ingat, saya yakin setahun berikutnya Anda pasti ngeluh. Jadi pikirkan sejak awal, upahnya sesuai upah minimum atau tidak. Konsekuensinya kalau tidak dibayar sesuai upah minimum itu ada sanksi pidananya, ada hukuman pidananya, itu aja. Jaminan sosial mungkin tidak ada. Berikutnya, ini regulasinya, ada undang-undangnya yang sekarang itu berlaku, Undang-Undang 13/2003 ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Cipta. Nah, upah baru. Penghasilan itu ada upah, ada non upah. Jadi kalau tunjangan hari raya pernah dengar? Itu bukan upah ya. Itu pendapatan non upah. Bonus misalnya itu juga pendapatan non upah. Tapi yang namanya upah itu adalah upah pokok kah, upah dengan tunjangan kah, atau upah dengan tunjangan tetap dan tidak tetap. Jaminan sosial. Apa aja di dalam jaminan sosial? Ini dia. Kecelakaan kerja. Jadi kalau kecelakaan kerja itu berangkat kerja, ketika kerja sama pulang kerja. Anda kena kecelakaan di area itu kecelakaan kerja ya. Tapi bukan berarti dari tempat kerja dan jalan ke mall dulu, di sana kecelakaan itu nggak boleh. Tapi adalah kecelakaan kerja yang terjadi ketika berangkat kerja, di tempat kerja dan pulang kerja. Belum, karena ini jaminan sosial. Jaminan kematian ada. Kematian karena kerja. Ya, atau kematian bukan karena kerja, itu harusnya kalau seorang pekerja itu didapat. Dia dapat santunan, kemudian anaknya dapat beasiswa. Jaminan hari tua itu adalah jaminan ketika kita di PHK
gitu kan. Belum sampai usia pensiun kita berhenti kerja, itu jaminan hari tua. Tapi kalau jaminan pensiun itu harus masuk dulu masa pensiun baru dapat santunan. Jadi beda ya, jaminan hari tua, jaminan pensiun beda.